pelaksanaan penanganan pelanggaran di Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Pekalongan cukup baik. Selama tahapan Pilkada 2024 telah menerima 9 laporan dugaan pelanggaran. Pendampingan selalu kami lakukan baik sejak laporan maupun pada pelaksanaan penanganan pelanggaran. Komunikasi serta koordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu menjadi tolak ukur utama untuk keberhasilan proses penanganan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Pekalongan selama tahapan Pilkada 2024 telah menerima 9 laporan dugaan pelanggaran. Dari 9 laporan tersebut, tentunya tidak semuanya kami register, karena harus memenuhi persyaratan untuk diregisternya laporan atau temuan harus memenuhi syarat formil maupun material terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 9 laporan yang diterima oleh Bawaslu tentang syarat formil maupun material, ada 5 laporan yang kami register dan ada 4 laporan lainnya yang tidak kami register. Karena setelah kami melakukan pengecekan dari keempat laporan tersebut, ada laporan yang bukan termasuk dugaan pelanggaran. Laporan lainnya karena tidak ada barang bukti, bahkan saksinya pun tidak ada. Dari kelima laporan yang kami registrasi, semuanya adalah laporan tindak pidana pemilihan. Tentunya sesuai dengan kewenangan undang-undang yang diberikan kepada kami melakukan langkah-langkah seperti melakukan koordinasi awal dengan Sentra Gakumdu, lalu memanggil pihak-pihak terkait seperti pelapor, terlapor, saksi untuk kita minta klarifikasi. Dan kita akan meminta petunjuk atau pendapat dari saksi ahli pidana hukum terkait dengan kasus yang kita tangani. Berikutnya kita membuat kajian serta analisis. Selama penyelenggaraan pemilihan 2024, ada 2 kasus yang cukup menarik bagi kami. Yang pertama, kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang terjadi di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan, yang mana kasus ini melibatkan kepala desa se-Kabupaten Pemalang. Setelah kami berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, karena lokusnya di Kabupaten Pekalongan, maka Bawaslu Kabupaten Pekalongan diinstruksikan supaya menanganinya. Kami melaksanakan instruksi tersebut sesuai dengan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran dan Undang-Undang yang berlaku. Dengan durasi waktu 5 hari kalender, kami harus melakukan klarifikasi yang cukup memakan banyak waktu, mengingat terlapor dan juga saksi-saksi seluruhnya berasal dari luar Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi karena ini tugas dan kewajiban kami selaku penegak keadilan pemilihan, maka kami laksanakan semua proses itu bersama dengan anggota Sentra Gakumdu. Meskipun dengan proses yang kami rasa sudah maksimal, akan tetapi belum menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menaikkan status dari kasus tersebut ke tahap penyidikan karena kurang bukti-bukti yang dimiliki. Kasus yang kedua yaitu kasus dugaan politik uang. Kasus ini cukup menarik karena pelapor pada saat itu membawa barang bukti berupa 1 box kardus yang berisi daftar nama DPT dugaan yang akan menerima uang tersebut. Lalu dalam amplop tersebut berisi uang dan stiker salah satu paslon. Uang hasil OTT tersebut dari tim kemenangan salah satu paslon yang diduga akan dibagi-bagikan kepada warga. Pagi-pagi kantor kami didatangi massa yang cukup banyak. Mereka didampingi kuasa hukumnya melaporkan OTT dugaan politik uang tersebut kepada Bawaslu, dan kami pun menerimanya dengan baik serta menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. Bawaslu Kabupaten Pekalongan terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas dalam proses penanganan pelanggaran. Salah satunya telah memiliki ruang Sentra Gakumdu sebagai pusat pelaksanaan proses penanganan pelanggaran dalam pemilihan maupun pemilu tahun 2024. Kami berpandangan bahwa pelaksanaan
penanganan pelanggaran di Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Pekalongan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan terbaik se-Jawa Tengah untuk kategori penanganan pelanggaran, yaitu pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan tahun 2024. Tentunya ini menjadi semangat untuk kita semua untuk terus meningkatkan kinerja kita dalam kerja-kerja demokrasi, khususnya dalam proses penanganan pelanggaran. Kami juga berterima kasih kepada jajaran Polres Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Pekalongan yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam menegakkan keadilan pemilihan kepala daerah tahun 2024, yaitu dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2024. Polres Pekalongan selalu mendukung penuh terkait dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana pemilihan. Pendampingan selalu kami lakukan baik sejak pelaporan maupun pada pelaksanaan penanganan pelanggaran. Kami, anggota Gakumdu dari Polres Pekalongan, mengapresiasi kinerja Sentra Gakumdu Kabupaten Pekalongan, di mana komunikasi dan koordinasi selalu dalam penanganan proses perkara sangat baik dan kompak selalu. Bertalian dengan pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada pemilu tahun 2025 ini, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah berupaya untuk berkontribusi secara maksimal dengan melakukan pendampingan dan mengikuti setiap proses penanganan pelanggaran serta memastikan proses-proses tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Bagi kami, hasil akhir dari proses tersebut penting, namun jauh lebih penting adalah semua proses dilakukan dengan baik dan benar. Komunikasi serta koordinasi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu menjadi tolak ukur utama untuk keberhasilan proses penanganan pelanggaran. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.